Dua informasi penting kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, Taspen tanggapi isu kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025. Dan yang kedua terkait dengan skema pensiun menjadi prioritas oleh Sri Mulyani. Wah, jadi kapan skema pensiun ini akan mulai diberlakukan? Mari kita ulas dalam video kita malam hari ini di hari Rabu 9 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu, yang mana Taspen menanggapi isu kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2025. Belum lama ini beredar info tentang kenaikan gaji pensiun bagi pegawai negeri sipil sebesar 16%. Hal ini menjadi kabar yang membanggakan sekaligus menyebar dan memancing reaksi dari berbagai kalangan, terutama para pensiunan di seluruh golongan. Selain itu, bukan saja soal gaji ASN 2025 naik 16%, tetapi juga akan diikuti dengan kenaikan pensiun. Hingga hari ini, di Rabu 9 April 2025, kabar kenaikan gaji PNS dan P3K ini cukup banyak mendominasi. Di sisi lain, tertanggal 28 November 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, di mana orang nomor satu di Indonesia itu juga menyampaikan pernyataannya dengan tegas tentang komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk ASN, P3K, TNI, Polri, guru, sampai pensiunan. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan regulasi resmi melalui Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 dan Persesjen nomor 1 2025. Lantas bagaimana kebijakan naiknya gaji terutama para pensiunan PNS di seluruh golongan pada tahun 2025 ini? PT Taspen selaku lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola program tabungan hari tua dan pensiun bagi ASN, segera memberikan klarifikasi melalui kanal resminya terkait dengan isu kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat informasi resmi yang menyatakan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025. Pihak Taspen juga mengingatkan para peserta pensiun agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Lembaga ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan mengenai besaran manfaat pensiun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024, yang sebelumnya sudah menetapkan kenaikan gaji pensiun di tahun tersebut. Dengan demikian, kabar tentang adanya tambahan 16% terhadap gaji pensiun PNS pada 2025 dapat dipastikan sebagai informasi tidak benar alias hoax. Taspen juga mengimbau kepada seluruh peserta agar senantiasa memperbarui informasi hanya melalui saluran resmi dan terpercaya. Pada tahun 2025, besaran gaji pensiun bagi aparatur sipil negara masih mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2024. Ketentuan ini mengatur secara rinci mengenai besaran nominal yang diterima oleh para pensiunan PNS berdasarkan golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Adapun bagi pensiunan yang berada dalam kategori golongan 1, gaji pensiun terbagi menjadi 4 jenjang, 1A, 1B, 1C, dan 1D. Begitu juga dengan golongan 2, golongan 3. Sedangkan untuk golongan 4 akan terbagi atas 5 jenjang. Untuk nominal gaji pensiunan, golongan 1 yang akan diterima di bulan Mei nantinya berkisar mulai 1.748.100 hingga tertinggi Rp2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 mendapatkan gaji di bulan Mei nantinya mulai 1.748.100
Rp48.100 sampai tertinggi Rp3.208.800. Sedangkan untuk golongan 3 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.029.600 dan golongan 4 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.957.100. Di sisi lain, besaran nominal tersebut telah disesuaikan pada tahun 2024 dan akan tetap berlaku hingga adanya regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, aturan terkait gaji terusan bagi ahli waris, pensiunan, juga masih mengacu pada ketentuan yang sama. Dengan adanya klarifikasi ini, para pensiunan PNS diharapkan lebih waspada terhadap penyebaran kabar palsu yang dapat menyesatkan publik. Kemudian informasi kedua terkait dengan reformasi skema jadi prioritas. Nah, ini ada informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya reformasi skema pensiun bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, TNI, dan Polri, guna mencegah beban keuangan negara semakin berat. Menurutnya, skema pensiun saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga 2.800 triliun, membuat keberlanjutan fiskal menjadi tantangan serius. Dalam paparannya di sebuah forum diskusi, Sri Mulyani memaparkan bahwa beban pensiun terdiri dari 900 triliun untuk pensiunan ASN di pemerintah pusat dan 1.900 triliun untuk pensiunan di pemerintah daerah. Sistem yang digunakan saat ini, yakni PSYugo, dinilai tidak lagi efisien karena seluruh pembayaran pensiun masih bergantung pada APBN. Pembiayaan pensiun ASN, TNI, dan Polri terus meningkat setiap tahun tanpa reformasi. Anggaran negara akan semakin terbebani, ujar Sri Mulyani. Pemerintah tengah mempertimbangkan skema fully funded, di mana dana pensiun akan dikelola secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Harapannya, sistem ini akan membuat dana pensiun lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran negara. Namun Sri Mulyani menekankan bahwa reformasi ini memerlukan dukungan politik dan regulasi yang kuat, termasuk dari DPR, untuk membentuk landasan hukum bagi sistem baru tersebut. Reformasi skema pensiun kini menjadi isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pensiunan tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Akankah skema baru ini segera terwujud? Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola fiskal agar tetap berkelanjutan. Nantikan terus informasi terbarunya terkait dengan kapan atau realisasi reformasi skema pensiun atau pesangon pensiun ini akan diberlakukan.